Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di perkuliahan pemrograman bahasa rakitan. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-11, masih membahas mengenai pemrogramannya, jadi belum masuk ke dalam fasilitas seperti timer atau ke interupsi. Jadi masih mengenai strategi dalam pemrograman bahasa rakitan. Jadi kali ini mengenai operasi percabangan. Jadi nanti mengenai operasi percabangan itu nanti mencakup mengenai rentang percabangannya. Nanti sebenarnya banyak perintah-perintah yang nanti misal lompatannya, cabangannya, kan nanti soal mengenai percabangan itu jelas urusannya dengan lompat kemana. Dan nanti jangkauan lompatannya seperti apa, dan paling terakhir nanti di pemanggilan subrutin. Sebenarnya ini dari kemarin kita sudah mempraktekkan, tapi mungkin latar belakang dari mungkin percabangannya itu seperti apa, mungkin kita hanya belum mengetahui secara dasarnya. Jadi kali ini kita membahas mengenai operasi percabangannya. Oke. Jadi kalau melihat dari operasi percabangan, pertama kali nanti kita akan lihat rentang percabangannya. Rentang percabangan nanti akan berpengaruh ke mana instruksi yang tepat untuk diterapkan. Jadi kalau percabangan kalau dalam segi flowchart kan itu kan urusannya dengan yang namanya simbolnya ini seperti ini kan. Ini akan cabang. Jadi seperti pertanyaan, apakah gitu. Apakah? Jadi di itu seperti ini. Apa namanya saya nggak tahu. Ini pokoknya modelnya gini, dengan ini nanti ada dua kemungkinan akan lurus ke bawah atau mau kemana, atau dalam arti ya atau tidak, atau yes or no. Itu antara dua, mau kemana itu. Jadi dasarnya seperti itu. Nah, dalam percabangan pertanyaan ini itu ada dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi mau bit yang digunakan atau bit jam atau byte jam. Nah, kalau bit jam berarti kan dia itu urusannya dengan kembali seperti ini, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau urusan dengan bit, berarti kita urusannya yaitu dengan persatuannya ini. Yang ini, atau ini, hanya satu saja. Nah, tapi kalau yang byte, berarti dia urusannya dengan semuanya ini. Nah, ini dibedakan menjadi dua ini, antara bit dan byte. Nah, kalau bit itu yang ada cuma ada yaitu pertanyaannya adalah JC, JNC. Ini sama seperti JC atau JNC, ini kebalikannya. Jadi kalau JC apakah carry? Kalau yang namanya nanti ketemu C, CC itu seringnya C yang di belakang itu carry. Jadi seperti kemarin kalau carry kan berarti ada sebuah bit seperti ini, byte-nya ini berarti dia itu ada limpahnya, overflow-nya. Ya, ini namanya carry-nya atau overflow. Jadi kalau kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, geser 6, 7, terus mau pakai carry atau enggak, berarti kalau tidak berarti dia langsung balik ke 0 lagi. Kalau pakai carry berarti dia itu masuk ke carry, berarti ke overflow, limpahannya. Seperti kita kalau mengisi air dalam ember, misal kita tuangkan air, seandainya sudah penuh, dia itu akan meluap, berarti limpahannya. Nah, di sini kalau JC, misal di sini ada JC, ada JNC, ini kebalikannya.
Terus ada lagi yang namanya JB atau JNB, berarti dia mempertanyakan mengenai bitnya. Bit ini dia itu logikanya berapa? Bit ini logikanya berapa? Ini kan nomor bitnya, berarti isi di dalamnya ini logikanya 0 atau logikanya 1. Berarti antara 0 dan 1, 0 dan 1. Itu. Jadi kalau JC logika mengenai di carry-nya, carry flag-nya, tapi kalau JB dia itu posisi logika di byte-nya. Bit di byte-nya. Itu. Nah, kalau JBC berarti logika ini kalau JBC saya kurang mengerti secara detailnya, soalnya ini juga jarang sekali digunakan kalau JBC. Ini mempertanyakan apakah dia itu 0 apa 1. Jadi kalau JC misal ada apa? X, J, misal J, atau misal ya berarti J. Kalau tidak ada N-nya, kalau ada N-nya berarti yang ditanyakan adalah logika 1. Apakah dia logikanya 1? Gitu. Kalau cuma J aja, berarti dia itu apakah logikanya 0? Itu perbedaannya di situ. Berarti kalau JB, apakah bit yang di mana itu logikanya berapa? 0. Seandainya 0, nanti dia itu akan lompat kemana? Itu JNB, apakah logikanya 1? Itu kalau JNB, karena ada N-nya. Ini per bitnya. Nah, rentang jangkauannya, seandainya kita akan lompat, ini dia itu jangkauannya terjauhnya itu sekitar kisarannya adalah sekitar 127 baris. 127 baris dalam memorinya. Jadi kalau kita melihat dari, saya lihat dari kamus instruksi, nah, kalau kamusnya instruksi. Oke. Misal seperti ini, sebenarnya ada datasheetnya banyak banget. Nah ini yang diperingkas. Jadi misal ada yang oke, ini aja. Misal JZ ada JC, JNC, JB, JNB. Misal kayak gini. Nah, JC kita lihat bahwa dia itu memakan byte-nya berapa? Berarti memakan ruang memorinya itu sekitar 2 byte. Atau kalau saya gambarkan yaitu 2 ruang memori. Misal kalau JC ini kalau percabangan rata-rata ada 2 dan ada 3. Nah, kalau lihat kita kalau JB misal aja JB dan bit misal dia itu memakan malah ini kalau JB memakan 3 ruang memori byte. Nah, kalau lihat dari ini ada lagi yaitu urusannya belakangnya itu cycle-nya berarti dia memakan siklus. Siklusnya berarti 1. Kalau kemarin kita sering bahas mengenai siklus itu 1 instruksi sama dengan 1 mikrosecond. Nah, kalau cycle-nya berarti 1 instruksi. Berarti 1 instruksinya kalau di sini dia itu memakan 2 cycle. Berarti 2 mikrosecond. Ini lebih detailnya. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan, instruksi-instruksi itu beda-beda. Jadi di sini ada ruang memori memakan ruang memori, berarti seandainya kan kita banyak menggunakan percabangan, maka ruang memorinya akan lebih besar. Nah, dan waktunya kisaran mengenai 2. Kalau percabangan rata-rata 2 semua, kecuali dari no operation. Operation jadi dia itu cuma 1 byte dan dia itu cycle-nya cuma 1. Kita lihat mungkin lain-lainnya yang seperti operasi logika boolean yang kayak kemarin. Jadi kita ada gerbang N misal,
Yang kayak kemarin kan gerbang N, dia itu memakan, seandainya dia itu hanya meng-N-kan register, maka dia itu memakan cuma 1 byte dan 1 cycle. Berarti 1 mikrosecond kalau dengan kristalnya 12 MHz. Nah, kita lihat semuanya ini ada daftarnya sendiri-sendiri. Jadi kalau yang paling banyak itu memakan ruang memori adalah di itu seperti di urusan percabangan. Kita lihat itu, jadi kalau melihat ini, dia itu rentang memori yang bisa dilompati, berarti kan ruang memori kan kalau dari kemarin kan kita membahas mengenai ruang memori kan seperti ini flash PROM, di programnya kita bahas mengenai 000H, terus ini apa, perintah apa, perintah apa, perintah apa. Jadi lompatannya dia itu mau ke berapa itu paling terjauh adalah sekitar 127 atau 128. Kisarannya itu. Jadi bukan per instruksi. Kita melihatnya yaitu dia memakan ruang memorinya berapa per instruksinya. Itu per byte-nya. Jadi kalau kita menggunakan lompatannya di bawah 128 berarti kita bisa langsung melompat. Jadi ada pertanyaan seperti ini, misal apakah port 1 itu port 1.0 itu 0 sama dengan 0, maka dia itu lompat, seandainya dia itu lompat kemana, label mana. Misal label ini label 1 itu. Nah, seandainya terjadi itu sama dengan 0, apakah sama dengan 0? Kalau tidak, berarti misal 0, berarti dia lompatnya ke label ini. Label. Tapi kalau ya, berarti dia instruksi ke apa? Misal set port 1.0 gitu. Jadi kalau 0 lompatannya itu maksimalnya adalah 128 byte-nya. Nah, seandainya terjadi lompatannya, saya pengen lompatnya lebih dari 128 byte. Apa yang bisa, padahal ini cara ngakalinya gimana gitu. Jadi kalau saya gambarkan di oret-oretan, misal ini, misal saya gambarkan di sini, misal saya punya instruksi lompatannya adalah apakah port 1.0 itu sama dengan 0? Kalau tidak dia lompat ke label mana? Misal label ini adalah label, misal label, kalau ini kan jadi label. Nah, ini akan jadi clear atau jadi clear port 1 anggap seperti itu. Nah, kalau tidak berarti dia itu akan mengclearkan atau set menjadi set port 1, menjadikan 1 gitu. Nah, seandainya seperti ini, kalau ini adalah no, misal no, atau ini yes, ini ya, kalau ini no. Berarti kalau apakah port 1.0 itu 0, seandainya ya, maka instruksi yang dilakukan adalah mensatukan logika port 1 menjadi 1 semua. Nah, tapi kalau tidak, dia akan mengclearkan port 1 semua atau menolkan port 1 semua. Nah, jangkauan dari ini, misal di sini bawahnya itu ada instruksi yang banyak. Misal lebih masih dalam jangkauan 128, maka boleh langsung lempar ke label. Tapi kalau tidak, itu caranya adalah dengan cara mengakalinya itu dengan cara seperti ini. Misal port 1.0 itu sama dengan 0, kalau ya ini menjadi set, misalnya set sama dengan set port 1. Kalau lebih dari 128, misal nyampe 500 instruksi mau lompatnya, maka kita bisa menggunakan ke label dulu, misal ke sini labelnya yaitu menggunakan AJMP atau LJMP.
long jump. Setelah itu baru di sini instruksi clear-nya itu sampai di sini, antara sini dan sini lebih dari misal 512 baris atau byte-nya, maka setelah baru lompat pakai long jump, baru lompatlah dia itu ke instruksi clear gitu. Port 1. Jadi melalui perantara, kalau lebih dari 128 melalui perantara itu jam, L-jam atau AJMP gitu. Tapi kalau di bawahnya itu di bawahnya 128 kita bisa langsung menggunakan ini. Nah, kita lihat ini long jump. Nah, long jump atau ada dua menggunakan jamnya perantaranya. Jadi ada AJMP atau absolute jam, absolute jadi dia kira-kira ngacak, atau LJMP. Nah, mengenai ini sekitar, kalau AJMP sebenarnya cocoknya adalah untuk lompatan yang pendek atau short edge. Ini kan SADD berarti short edge itu. Tapi kalau yang nggak tahu pokoknya jumlahnya mungkin ratusan atau ribuan, dia itu memakai yang cocoknya adalah dengan LJMP, long jump. Jadi long jump itu menggunakan fasilitasnya, dia itu bisa lompat dari FF, misal mau lompat ke 00 itu bisa. Kalau dengan LJMP. Sebenarnya instruksi ini, seandainya kita hanya instruksi 10, kita bisa menggunakan AJMP atau LJMP. Itu bebas, tidak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Jadi dalam lompatan yang tanpa langsung, saya lompat ke sini tanpa ada syarat, dia itu ada perintahnya, yaitu ada JMP yang tanpa syarat, ada AJMP atau LJMP. Kalau instruksi kita hanya masih 100 ke bawah, ini kita bisa memakai apapun di sini, yang mau pakai JMP, AJMP atau LJMP itu terserah. Tapi kalau sudah instruksi kita lebih banyak, kita tinggal pilih yang mana. Mau pilih kalau di bawah 128 berarti gunakanlah jam yang tanpa syarat ini JMP. Tapi kalau jauh gunakan yang LJMP. Gitu. Terus yang percabangan yang bersyarat lagi mengenai tadi kan yang bit, berarti sekarang adalah yang byte. Nah, yang byte dia itu ada CJNE, DJNZ, JZ, JNZ, dan SJMP. Kalau SJMP sebenarnya ini tidak bersyarat. Ini adalah yang bersyarat-bersyarat. Itu ada SJMP, sebenarnya ada SJMP short. Jadi kalau ini adalah bersyarat, kalau JJNE ini adalah mempertanyakan perbandingan dari isi ruang memori ini byte-nya berapa, nanti dibandingkan dengan byte perbandingan antara A dan B misal gitu. Atau DJNZ, kayak ini kan sering kemarin kita kalau bikin delay itu sering menggunakan DJNZ, itu kurangi dengan 1 kemudian dibandingkan, berarti ada pembandingannya. Tuh. Kalau JZ nanti dia itu juga byte, dia itu cenderung ke untuk mempertanyakan register A, register B, atau register R0, R1, R2 itu JZ. Ini tapi kalau JZ, apakah A yang ada di dalamnya itu semuanya 0, maka akan terjadi apa? Ini mengenai rentang percabangannya. Terus untuk lebih detailnya dalam jamnya, lebih detailnya di sini. Jadi kalau lompatan per bit, saya ulangi lagi di sini bahwa JZ berarti dia itu jam relatif jika carry flag itu sama dengan 0. Sebenarnya sama dengan 0. Kalau tidak 0 maka dia itu lompatlah ke, kalau tidak 0 berarti 1, maka lompatnya ke mana?
Jadi kalau formatnya, kalau JZ itu RAD langsung apa? Jadi kalau JZ, apakah carry flag? Misal carry flag, itu akan posisinya carry flag itu dia 1 atau 0. Kalau tidak, berarti itu ini adalah langsung label lompat. Mau kemana? Label. Langsung lompat ke label mana gitu. JNC juga ya kebalikannya. Berarti apakah carry flag-nya itu 1? Jika 1, maka dia itu masuk ke perintahnya ke bawahnya. Kalau tidak, berarti dia itu masuk lompat ke label mana. Gitu, label mana. Nah, ini juga seperti ini JB yang sering digunakan nanti malah JB dan JNP. Misal saya terjadi seperti ini. Ini untuk biasanya fungsinya biasanya untuk melihat papan masukan yang JB dan JNP. Papan masukan misal sensor, misal tombol, atau papan masukan mengenai misal data-datanya gitu. Misal saya contohkan dalam ini aja. Saya contohkan di sini. Misal kita punya aplikasi, misal ini mikrokontrol. Kita mempunyai mikrokontrol, ini mikrokontrol MCS 51. Saya ada tombol di sini. Saya masukkan di port 1.0. Misal di situ. Nah, yang satunya adalah ini ke ground. Nah, untuk keluarannya biar saya tahu bahwa ini tak masukkan dengan ke LED. Ini LED, misal ini LED. Nah, ini saya hubungkan ke plus. Nah, ini. Skenarionya, misal saya pengen ini adalah tombol, ini tombol, ini tombol. Misal saya pencet, maka dia itu di sini nanti akan berlogika seandainya dia terhubung nanti akan berlogika 0 karena dia terhubung ke ground. Ground kan berarti 0 volt. Tapi seandainya dia itu dilepas tidak ditekan maka dia itu logikanya akan 1 gitu. Nah, seandainya saya tekan berarti logikanya 0, berarti dia itu lampu di sini LED-nya LED sama LED. LED-nya misal nanti logikanya misal di port 1.0 itu sama dengan 0, maka dia LED akan on. Terus port 1 misal saya tidak tekan berarti dia logikanya 1, maka LED akan off. Tuh, berarti ini adalah LED-nya di sini LED di misal saya terapkan di sini di port 1.1. Nah, kalau ini adalah tombolnya, tombol. Misal aplikasi seperti ini. Oke, kita bikin sebuah programnya. Jadi kalau dalam flowchartnya anggap saja bikin flowchartnya dulu misal. Kita bikin flowchartnya langsung saja misal dari 0 aja. Misal mulai start. Kondisikan pertama, pastikan bahwa biasanya seperti biasa bahwa kondisikan bahwa program itu berada ORG 0H. Setelah itu mulai masuk pertanyaan. Masuk pertanyaan, apakah port 1.0 berarti kan yang ditanyakan adalah port 1.0 ini sama dengan 0. Kalau iya, ya berarti ke bawah. Berarti LED atau LED on. LED sama dengan on. LED on kalau iya, kalau tidak berarti LED sama dengan off. Ini sudah
let on. Nah, ini nanti setelah ini terjadi maka dia itu sudah programnya sudah selesai. Agar dia itu bisa terus-terusan membaca, maka di sini dia itu harus lompatnya ke belakang lagi, ke awal lagi. Nah, yang let off juga nanti ke depan lagi. Berarti ini misal ini adalah labelnya adalah start. Nah, ini karena ini di sini labelnya adalah ini no, berarti saya tak kasih label off kan. Bukan, tak kasih label lah, label aja. Kita kasih nama label. Ini untuk menerjemahkan, berarti ini kan untuk program ini adalah algoritma untuk penekanan. Seandainya ditekan port 10, berarti akan logikanya 0, maka LED akan menyala atau kebalikannya. Oke. Nah, di sini nanti menggunakan format JP dan JNP lompatannya. Jadi kalau kita bikin programnya, pertama adalah ORG 0H sama dengan 0H. Pastikan dia itu, terus setelah itu di sini ada label start, bikin label startnya start, jadi sama dengan bukan titik 2, mulai ini port 1, apakah port 1.0 itu sama dengan 0, itu berarti dia itu menggunakan JP port 1.0, berarti port 1.0. Nah, apakah port 1.0 itu sama dengan 0? Kalau tidak, berarti koma, dia lompatnya kemana? Berarti lompat ke label. Ke label. Kalau iya, kalau dia emang iya, berarti dia itu masuk ke sini, berarti let on kan. Let on kan, berarti kalau let on kan, dia itu sama dengan let on itu sama dengan 0, berarti clear persatuannya, clear port 1.1. Setelah itu baru JMP lompat ke start lagi. Lompat ke start ini. Nah, ini baru berarti dia itu akan muter-muter di sini. Seandainya masih dia tertekan. Kalau tidak, berarti label akan lompat ke label ini. Label titik 2, berarti pertanyaan instruksinya adalah let off. Berarti untuk let off dia menggunakan set, jadikan port 1 itu menjadi logika 1, port 1.1 set B. Seandainya pengen ada pertanyaan juga, ini bisa di sini. Misal di sini ada dikasih pertanyaan, di sini dikasih pertanyaan port 1.0 sama dengan 1 gitu. Berarti menggunakan JNP gitu. Kalau tidak berarti cuma seperti ini sudah selesai bisa. Terus setelah itu baru JMP lagi ke start. Nah, ini sudah selesai. Untuk selesainya dalam label subroutine biasa menggunakan red. Berarti itu untuk menyelesaikan subroutine. Untuk menyelesaikan programnya berarti dengan menggunakan N, di bawahnya N. Ini penggunaan dari JP dan sebenarnya kalau di sini ada JNP. Ada jam, berarti kita hanya lompatannya hanya berapa kali, 1, 2, sekitar mungkin 4 byte, berarti bisa menggunakan JMP. Kalau kita menggunakan SJMP juga boleh, AJMP juga boleh, atau LJMP juga bisa. Selama masih dia itu lompatannya sedikit. Ini penerapannya ini JNP, terus ini adalah kalau JP dan JMP adalah per bitnya. Untuk biasanya untuk menggunakan ke sensor atau push buttonnya. Kalau JBC selanjutnya adalah JBC, ini kayaknya jarang dipakai, saya juga kurang mengerti mengenai ininya, langkahnya.
sebenarnya dia itu hanya menanyakan sebenarnya menanyakan pot berapa, pot 1.0, carry-nya itu juga logikanya berapa, mungkin gitu. Tapi ini jarang sekali dipakai. Itu per bit. Dan sekarang ini yang per byte. Jadi kalau per bit dia itu formatnya ya, per bit itu formatnya adalah pertanyaan JB, terus ini adalah mana yang dipertanyakan, koma, terus label. Formatnya itu. Jadi yang pertanyakan adalah ini adalah ininya bisa register juga bisa, misal potnya, misal pot berapanya, pot per bitnya, terus ini adalah labelnya. Lompat kemananya. Formatnya ini seperti ini. JB, terus pot kemana, koma, baru lompatnya kemana. Nah, kalau byte dalam bentuk byte seperti misal contohnya adalah JNE, ada DJNZ dan JZ. Misal JNZ, CJNE. Kalau CJNE dia formatnya adalah CJNE, dia formatnya perbandingan. Mana yang dibandingkan, terus koma, dibandingkan dengan apa. Kalau tidak sesuai, maka dia lompat. Gitu. Berarti lompat. Di sini lompat. Jadi perbandingan A ada perbandingan B. Perbandingan antara dua-duanya. Jadi misal dia itu antara angkanya sama, misal di sini angkanya A sama dengan 10, B juga 10, maka dia itu akan menjalankan yang di bawahnya. Tapi kalau tidak sama antara A dan B isinya, maka dia itu lompat kemana? Ini juga bisa sebagai pertanyaan, misal dalam segi ininya seperti ini. Misal ada pertanyaan seperti ini, bisa misal apakah A itu sama dengan B? Kalau tidak, maka dia itu kalau ya, kalau ini misal tidak, no. Maka dia itu menjalankan apa? Kalau iya, dia itu nanti menjalankan apa? Nah, ini instruksi ini adalah menggunakan CJNE. Dengan seperti ini adalah masukan ke menjalankan apa, tapi melalui label. Contohnya, misal saya contohkan bahwa di sini ada, misal pertama kali adalah program, misal pertama kali move A saya akan isi dengan data 10. Misal gitu. Yang kedua adalah move saya akan isi B, register B dengan seumpama 11. Nah, setelah itu baru ada pertanyaan CJNE, apakah A dengan B, dengan B, bandingkan, itu sama. Seandainya sama, maka dia menjalankan yang ada di bawahnya. Misal clear, berarti menolkan pot 1, misal gitu. Nah, tapi kalau apakah sama, seandainya sama berarti dia masuk ke clear pot 1. Seandainya tidak, maka lompatnya kemana? Nah, oke. Lompatnya adalah ke label. Berarti label, berarti di sini semua di bawah label. Ini label titik 2, misal yang label adalah set P pot 1. Jadi dengan seperti ini, misal program pertama A diisi dengan 10, B diisi dengan 11, apakah setelah ini, apakah A dengan B itu sama? Seandainya sama, maka clear, nolkan pot 1. Tapi seandainya beda tidak sama antara A dan B, maka dia itu lompatlah ke sini. Atau mensatukan logika pot 1-nya. Jadi JNE formatnya itu ada pembandingnya. Ada beberapa model dari segi CJNE, tapi sifatnya itu kita patokannya seperti di kemarin di
pengalamatan. Jadi misal ada contoh yang ini, misal contoh ini. Ini contoh CCNE A berarti register, ini ada crash N, berarti crash N berarti dia itu data. RAD berarti dia itu alamat lompatnya kemana. Jadi misalkan ada CCNE crash. Jadi misal CCNE A, crash. Berarti ingat kalau di belakang crash itu pasti data. Misal crash, ini crash 12. Terus koma nanti lompat kemana. Berarti yang dibandingkan adalah misal ini urutannya setelah ini dia itu masuk ke sini programnya, maka yang dibandingkan A kan isinya kan 10 dibandingkan dengan data. Berarti kan datanya ini adalah data 12. Sama tidak? Kan berarti kan tidak sama. Berarti dia itu harus lompat. Tapi kalau seandainya ini tak isi crashnya 10, berarti kan datanya sama yang ada di dalamnya akumulator. Berarti otomatis dia menjalankan yang ada di bawahnya apa. Ingat pokoknya kalau ada crash di depan maka dia itu data. Ada lagi kalau add. Ini juga sama, register ini hampir sama, ini sifatnya yang ini. Nah, ini adalah yang add. Nah, add. Misal, contohkan lagi, misal seperti ini. Ini adalah CCNE. Misal ada CCNE. Sesuai ini. Ingat kalau add R0, berarti ruang memori yang ditunjuk oleh R0 dibandingkan dengan apa? Misal dibandingkan dengan crash. Berarti crashnya adalah misal tak isi 12. Maka koma dia itu nanti lompat kemana. Berarti dalam arti kalau seperti ini, misal dalam programnya adalah misal dalam program dia itu move A, misal A tak isi dengan 10. Maka move juga setelah itu R0 juga diisi dengan disamakan dengan A. Berarti R0 akan terisi 10. Terisi 10, tapi terisi masih 10. Nah, terus karena setelah itu pertanyaannya adalah setelah itu ada pertanyaan di sini, move at R0. Berarti kan karena R0 sudah terisi 10, berarti dia itu menunjukkan 10, berarti ruang memori di 10 heksa. 10 heksa. Dia itu posisinya menunjuk di sini, dia akan diisi dengan semua dia itu diisi dengan 10 atau diisi dengan 11 saja. 11 diisi 11. Maka isi yang ditunjuk oleh R0 adalah akan terisi di sini akan terisi 11. Nah, setelah itu dibandingkan CCNE, apakah data yang ada yang ditunjuk oleh R0, berarti yang ditunjuk R0 adalah 10 ini. 10 isinya, berarti kan isinya 11, isinya sama dengan crash data 12, berarti 12, berarti kan ini 12, 11, berarti kan tidak sama. Maka dia itu lompatlah kemana? Ke label. Tapi kalau sama berarti dia itu ke bawah. Kalau sama berarti dia ke bawah ke instruksi selanjutnya. Oke. Seandainya misal dalam instruksi ini tak samakan, berarti misal tak samakan di sini ada datanya 12. Berarti misal pengen 12, berarti data yang ada di sini kita ganti jadi 12. Jadi pertama move 10, A diisi dengan 10, data 10, tapi A dimasukkan ke dalam ruang memori R0, R0 akan terisi dengan 10. Tapi 10-nya ini difungsikan untuk menunjuk dari ruang memori ini. Setelah itu
R0 akan diisi dengan yang ditunjuk ini akan diisi dengan 12. Setelah ini 12, maka ini akan terisi jadi 12. Nah, setelah itu baru dipertanyakan CCNE at R0 sama dengan 12. Berarti R0 yang ditunjuk oleh R0 adalah isinya 12, maka dia itu sama. Oke, dia itu ini. Kita akan sering ketemu pokoknya sebagai patokan adalah nanti sebagai add, ada dan crash. Kalau add adalah menunjuk ruang memori, kalau crash adalah nanti data. Oke, selanjutnya kalau yang sering kita temui adalah DCNZ. Oke, sering kita temui DCNZ dari kemarin kita ketemu DCNZ terus. Berarti dia itu juga percabangan yang bersyarat, yaitu kalau DCNZ formatnya yaitu DCNZ formatnya itu sama, yang dikurangi 1 itu mana, terus setelah itu kalau belum mencapai 0 nanti dia lompat. Yang dikurangi itu apa? Entahlah itu ruang memori yang mana, atau langsung yang ada di dalamnya alamat memori itu. Tapi yang sering digunakan mungkin ada R0, R1, R2 atau akumulator itu bisa. Itu yang sering. Jadi dia formatnya adalah kurangi, pertama kali adalah kurangi dengan 1, setelah itu apakah dia itu sama dengan 0 gitu. Formatnya itu, kalau tidak berarti dia lompat. Selanjutnya adalah ada JC dan JNZ. Kalau JC dan JNZ ini mempertanyakan ke yang sering adalah mempertanyakan langsung ke akumulator. Formatnya itu JC itu seperti JNZ, misal JZ atau JNZ ke akumulator. Berarti apakah isi akumulator semuanya ini dalam posisi byte-nya? Berarti kalau dalam posisi byte dia posisi ke-8 itunya, bitnya. Jadi posisi ke-8 bitnya. Misal dalam ruang memori akumulator, misal di sini ada dia isinya cuma 00000000. Berarti dia posisinya 0 semua. Misal ada juga seperti ini 000000 kok ada 1, berarti dia itu posisinya bukan 0. Berarti bisa menjadikan 1. Berarti kalau ini adalah pertanyaan ini adalah JZ akumulator. Apakah akumulator itu 0? Kalau 0 berarti dia itu lakukan instruksi ke bawahnya. Kalau tidak, maka dia itu langsung lompat kemana. Kalau JZ, JNZ berarti kebalikannya, apakah akumulator itu 1? Kalau tidak, berarti dia lompat kemana, terus kalau iya berarti dia itu ke bawahnya. Ini instruksi percabangan bersyarat. Pokoknya ada syaratnya, dia lompat tapi ada persyaratannya. Terus selanjutnya adalah perlompat atau lompatan percabangan yang tak bersyarat, yaitu seperti ada JMP, ini bisa nanti JMP, berarti dia mau lompat kemana, berarti kalau formatnya adalah JMP, terus ini mau lompat kemana, berarti lompat ke label, atau sebenarnya kalau label itu ruang memori mana. Ini juga ada AJMP, jam absolut, berarti dia itu lebih cenderung ke short alamat atau alamat yang pendek, atau LJMP berarti LADD long ring, atau secara relatif lebih relatif kira-kira berarti menggunakan SJMP. Jadi tinggal memilih yang mana yang lebih cocok. Tapi kalau kita dalam pemrograman yang
pendek, kita mungkin bisa menggunakan semuanya. Ada lagi yang mungkin ini adalah NOP. NOP itu no operation, jadi dia itu tidak dieksekusi atau dia itu tidak ada perlakuan, jadi tidak ada efek sama sekali. Jadi NOP ini tidak beroperasi, tapi dia itu akan memakan waktu dan memakan ruang memori. Itu bedanya itu. Dia tidak ada instruksi, tidak ada efek sama sekali, seandainya tertulis, tidak ada apa-apa, tapi dia itu akan memakan waktu dan ruang memori. Kita bisa lihat misal di sini ada NOP kayaknya. Nah ini. Bentar. Nih, NOP. Kalau NOP dia itu no operation, dia itu memakan ruang memori 1 byte. Memakan ruang 1 byte. Nah, dia siklusnya adalah cycle-nya itu juga waktunya 1 second, microsecond. Gitu. Jadi dia itu enggak ada operasinya, itu enggak ada, efeknya juga enggak ada, tapi dia memakan waktu dan memakan ruang memori. Makanya ini biasanya untuk penunda sementara, biasanya gitu. Oke, selanjutnya adalah mengenai instruksi pemanggilan. Lebih cenderung pemanggilan ke label atau memanggil fungsi subrutin. Jadi nanti kita bisa menggunakan call, a-call atau l-call. L-call atau berarti kalau A berarti dia absolut, atau juga bisa menggunakan call, nanti bisa menggunakan call berarti menggunakan a call atau menggunakan long call. Nah, kalau kita menggunakan ini sebenarnya kalau programnya masih pendek berarti kita bisa terserah menggunakan yang mana. Tapi kalau nanti programnya ratusan ribuan, kita harus memilih yang mana yang lebih cocok. Mungkin yang lebih aman adalah menggunakan L-call-nya. Ini. Jadi kita memanggil dalam ini adalah dengan L-call, setelah itu formatnya adalah call, terus nanti label lompat kemana. Atau bukan lompat berarti dia itu memanggil yang mana. Karena kalau call kan dia itu call, terus dia itu label, berarti kan ini adalah label, ini ada subroutine, subroutinnya itu apa sampai ketemu dia read, maka dia itu akan balik lagi setelah read itu akan balik lagi ke sini, ke bawahnya, meneruskan dari instruksi ke bawahnya setelah selesai dari subroutine ini. Itu. Jadi misal kita contohkan dalam program, misal ORG 0H, pastikan bahwa program posisi mulai di 0H. Terus move port 1 crash, berarti port 1 diisi dengan byte-nya ini 1100011. Setelah itu a call delay, berarti panggil delay. Berarti panggil delay, dia itu masuk ke menunjuk ke sini. Setelah itu move R0 5H, terus setelah itu DJNZ mulai ini percabangan bersyarat. Dikurangi R0 dikurangi dengan 1, apakah dia itu sama dengan 0? Kalau belum berarti dia itu lompat ke label ini, label delay 1, berarti dia putar terus di sini. Setelah itu dia sampai titik 0, ketemu RET. RET berarti selesai bahwa subroutine ini adalah sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka instruksi akan menjalankan setelah dari panggilan yang terakhir, a call. Berarti tinggal ini mengeksekusi dari move port 111, jadi
000B. Setelah itu tinggal call lagi delay, berarti memanggil lagi. Setelah selesai maka dia itu kembali ke yang di bawahnya. Tinggal lompat ke SJMP mulai. Berarti SJMP mulai dia itu lompat ke level awal ini. Jadi dalam penggunaan bisa menggunakan call, call atau call. Terus ada contoh lagi, biar ini. Misal saya contohkan di program ORG 0H. Di sini saya menggunakan percabangannya menggunakan yang bersyarat. Jadi misal pertama kali pot 3 di posisi isi logika yang ada di pot 3 itu dimasukkan semua ke akumulator. Nanti misal ada sebuah program rangkaian seperti ini. Misal ini adalah push button. Ini tombol, tombol. Misal tombolnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misal ada 8 tombol. Terus outputnya nanti ada LED, LED 1, LED 2, LED, misal LED, ini LED juga 8. Jadi saya lihat bahwa ini ada misal bit ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misal gitu. Berarti bit ini kalau saya urutkan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, semua bit yang ada di sini instruksinya ini adalah yang pertama adalah dikopikan ke akumulator. Entahlah isinya apa. Ini acak misal 01 berapa itu acak. Pokoknya dia itu masukkan ke dalam memori akumulator. Setelah itu CJNE, apakah data yang ada di akumulator itu akan dia itu crash, ada crash berarti dia data akan sama atau sama dengan 0 FEH, atau kalau di binarkan dia itu jadi 1110. Misal jadi 11111110. Apakah dia sama dengan itu? Seandainya dia itu belum, tidak sama, maka dia itu ke terus. Berarti dia masuk ke level terus, lompat ke terus. Berarti terus ini. Di sini juga ada pertanyaan lagi, apakah CCNE dia itu akumulator sama dengan 00 FDH atau dengan itu ini dengan 1 1 1 1 1 1 0 1. Kalau tidak berarti dia itu lompat ke mulai. Oke. Ini sebenarnya ini seperti tombol menghidupkan. Seandainya kita tekan pot 3.0 ini ditekan, ini membaca dari misalkan tombol yang ada di ini kan tombolnya, ini tombolnya, tombol ini di pot 3, misalnya ini pot 3-nya. Jadi kalau ditekan berarti misal posisinya logikanya adalah semuanya misal 11111111 semua. Seandainya ditekan nanti dia itu akan berlogika 0. Berarti kalau seandainya logika 0 berarti nanti akumulator itu akan sama saja dengan 11111110. Ini karena model pembacaannya model per byte-nya. Sebenarnya enaknya yaitu di sini sebenarnya lebih enaknya itu memakai JB, apakah pot 3 titik berapa? Pot 3.0 itu akan logikanya 0, seandainya 0 maka dia itu koma, dia itu langsung kemana? Label lompat kemana? Nah, tapi kalau ini yang dipertanyakan adalah per byte. Jadi ini hasilnya akan sama saja, cuma beda instruksi.
Kalau ini dia membaca per semuanya, per byte-nya, terus dibandingkan dengan data. Berarti itu akan sama saja seandainya ini seperti ini datanya. Berarti nolnya, apakah dia itu sama saja dengan data ini? Seandainya sama, berarti dia itu akan ke bawahnya. Berarti pot 1 akan, ini LED-nya, pot satunya ini LED misal, pot 1, ini LED-nya akan jadi 0 atau jadi nyala. Lalu setelah itu baru dia itu lompat ke mulai lagi, kembali ke awal lagi. Kalau ini yang di tombol ada yang dipencet adalah bit ke misal 110 FDH, berarti bit yang kedua, ke satunya, berarti ini. Berarti nanti misal akumulator kepencet akan terjadi 11111101, maka ini sama saja dengan dipencet atau ditekan di pot 3.1 bit yang ke satunya. Atau ini bisa juga kita samakan dengan seperti JB pot 3.1. Terus setelah itu lompat kemana, berarti misal samakan saja dengan lompat ke mulai. Itu sama saja itu. Kalau ini pertanyaan per bit, ini per bit. Kalau ini pertanyaan per byte-nya. Jadi kita bisa menggunakan mau per byte atau per bit. Gitu. Jadi kalau per bit kita langsung menjurus ke mana yang akan ditanyakan. Untuk perbandingan saya contohkan lagi, misal ini yang ini lagi. Ini aplikasi yang dia itu bisa bergeser lampu yang dari kanan ke kiri terus nanti bisa balik lagi. Nah, ini bisa menggunakan seperti ini algoritmanya. Jadi pertama, jadi misal ini ada sebuah aplikasi terus nanti dihubungkan dengan LED, misal di pot 1, nanti LED 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Nah, ini terpasang LED misal itu kita pasang ini pertama kali kita dalam algoritmanya itu mengisi dari akumulator itu diisi dengan 0 FEH atau 1111110 atau kalau di LED-nya berarti bit ke 0 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Setelah itu masuk ke program utamanya yaitu mulai move pot 1A. Berarti pot 1 akan terisi dengan data ini. Yang pertama kali itu. Pertama kali. Terus setelah itu a call delay berarti memanggil delay. Setelah itu menggunakan operasi rotate atau pergeseran. Berarti RLA. Isi A berarti isi A kan masih seperti ini awalnya. Berarti digeser, berarti nanti akan jadi ini RL, tidak ada RLC, berarti dia itu langsung. Berarti akan jadi di sini akan jadi 111111101. Sudah bergeser. Setelah itu dipertanyakan apakah isi akumulator itu akan sama dengan 01111111 belum, berarti kan tidak sama. Ini baru sampai segini, masuk pergeserannya masih seperti ini. Berarti data ini dan ini belum sama. Jadi dia itu akan lompat ke mulai lagi, berarti mempertanyakan ini. Nah, sekarang datanya dia itu sudah menjadi seperti ini, 1111111101. Seandainya ini move A akumulator dipindahkan lagi, berarti lampu akan berpindah. Setelah itu delay, terus digeser lagi. Geser lagi berarti ini akan menjadi berubah lagi, misal akan jadi 1111111011 gitu. Dipertanyakan lagi dan geser lagi sampai dia ketemu bit yang ke ini, bit 011. Kalau seandainya ketemu itu, dia itu langsung ke instruksi bawahnya.
Instruksi bawah itu kebalikannya. Seperti sama, berarti instruksinya datanya masih ini. Kalau delay, dia rotate, berarti otomatis dia itu akan jadi yang tadinya 011 akan jadi 1011 seterusnya. Setelah itu dipertanyakan apakah dia itu akan sama, sudah sama dengan datanya 1111 1110. Nah, kalau sudah berarti dia akan mulai lagi ke level mulai. Kalau belum maka dia itu balik ke mulai 1. Berarti ke sini. Ini contohnya seandainya pengen bikin lampu flip yang berjalan dari kanan ke kiri terus balik lagi. Mungkin ini lebih simple, tapi lebih merekayasa apa dari setiap logikanya di datanya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau pengen lebih memahami sebenarnya program ini jenengan bisa dipraktekkan terus dimasukkan ke dalam MCU 8051 program itu nanti bisa lihat apa perubahan-perubahannya atau bisa juga menggunakan Proteus biar lebih memahami apa perubahan-perubahan data yang ada di dalamnya. Kalau ini kan tadi saya menerangkan seperti menghayal, jadi lebih banyak hayalannya, jadi kira-kira. Tanya Pak. Iya, monggo. Tapi tanyanya mundur nggak apa-apa gitu. Nggih, nggak apa-apa. Anu yang itu yang add itu Pak, yang menunjuk itu tadi agak itu sama yang fungsi knob. Fungsi N dan fungsi knob. Oke. Oh. Jadi kalau N itu N. Oh, fungsi N. Celempur itu loh Pak. Ini logika boolean itu ya. Yang tadi sebelum ini. Yang kemarin toh pembahasan kemarin. Oke. Oh, yang N. Nggak apa-apa ya, yang kemarin itu oh ini ya yang N. Yang add yang A celempur itu loh Pak. Oh, yang add. Oh iya. Ya, sama knob. Sama knob ya, NOP sama. Nah, sebentar. Oh iya, knob sama ini. Ini sama add ya. Iya. Iya Pak. Oke. Knob dulu yang mudah. Jadi knob itu kan dia perintah yang tidak berpengaruh di maksudnya instruksi yang tidak berpengaruh apa-apa. Jadi ibaratnya yang tidak ada operasi sama sekali yang terjadi. Tidak ada efek sama sekali ke apapun, walaupun memori atau ke apa register itu nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi dia itu memakan waktu dan memakan tempat memori. Jadi gini, misal saya tak contohkan, misal ada saya LED di sini pertama LED on. Ini bisa digunakan sebagai kalau ini bisa digunakan sebagai delay. Misal di bawahnya jadi knob. Misal gini, ini aja misal
set pertama, set B, misal set B port 1.0. Oke, daripada a call, sebenarnya call delay berarti dia memanggil delay. Terus setelah itu clear port 1.0. Nah, label delay-nya, misal delay-nya itu cuma isinya knob gitu. Berarti setelah itu red. Nah, berarti kan knob itu tidak ada efek apa-apa, tapi dia itu memakan waktu. Berarti tadi seperti itu makannya waktu kalau dilihat dari ininya tabel ini kan dia itu knob itu memakan waktu 1 cycle atau 1 mikrosecond. Berarti dia itu bisa sebagai penunda sementara, tapi yang cepat banget. Jadi dia itu akan memakan waktu 1, 2, 3. Berarti dia itu akan memakan waktu 3 cycle. Atau 3 mikrosecond kalau dalam kecepatannya itu. Jadi daripada menggunakan ini call, ini bisa kita gunakan misal set B port 1.0, setelah itu knob berapa, pengennya berapa, knob. Nah, ini kan menunda waktu, setelah itu baru clear. Nah, berarti mati hidup gitu. Jadi fungsinya dia itu tidak ada operasi apa-apa, tapi dia memakan waktu. Ini sering digunakan kalau penundaan sementara. Jadi misal ada sebuah respon sensor. Misal ada sensor, dia responnya misal adalah di sini dia harus responnya hanya 2 milis. Misal dia itu responnya paling tercepat adalah 20 mikrosecond responnya. Nah, sedangkan mikrokontrol untuk menunggu dari respon kan harus menunggu dari 20, padahal kecepatannya dia itu adalah 1 mikrosecond. Maka ini bisa menggunakan tunggulah knob dulu. Knob dulu. Nah, tunggu. Nah, itu sampai mungkin 20. Setelah 20 knob berarti 20 mikrosecond baru nanti bisa dibaca. Misal gitu penerapannya. Atau yang lebih detail biasanya knob ini diterapkan di push button. Langsung kalau push button nanti ada istilah efek bounce. Kalau push button kan dia itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ke mikrokontrol. Push button sebenarnya dalam penekanannya karena dia itu mekanik. Seharusnya kalau digambarkan secara grafik digital, dia itu semua ini logika 1 ditekan. Pada saat ini saya tekan, harusnya mintanya kan seperti ini. Tekan terus saya lepaskan lagi. Berarti ini logika 0, ini logika 1, ini logika 1. Berarti pada saat berjalan saya tekan, berarti logikanya 0. Setelah itu logikanya tak lepas, logikanya 1. Berarti di sini adalah saat tombol ditekan. Ini mintanya seperti ini. Tapi kenyataannya karena dia itu bentuknya mekanik, sebenarnya dia itu enggak seperti ini. Ini permintaan seorang pemrogram ini seperti ini. Tapi kenyataannya adalah dia itu seperti ini. Dia berjalan, setelah itu dia itu akan lompat seperti ini. Bentuknya grafiknya. Nah, dia itu akan lompat lagi seperti ini. Nah, yang dibaca ini kan membingungkan. Yang dibaca yang bagian mana? Yang bagian ini atau yang ini atau ini atau ini, karena kecepatannya ini adalah 1 mikrosecond. Berarti kan seperti ini, seandainya seperti ini kan seolah-olah push button itu ditekan berapa kali? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Seolah-olah 4 kali, padahal kita baru menekan 1 kali. Tuh, ini efek mekanik. Nah, ini namanya efek bounce karena bounce gitu. Nah, untuk mengurangi ini, makanya ini memerlukan berapa mikrosecond ditunda dulu penekanannya. Seandainya ini menggunakan misal dia menggunakan 3 mikrosecond misal. Nah, mikrosecond ini menunda ini kan berarti jangka waktu menunda ini bisa menggunakan instruksi knob. Knob berarti
3 memakan 3 mikrosecond. Setelah knob 3 kali baru push button saya baca JB pot berapa, setelah itu baru selesai. Berarti yang dibaca nanti yang pasti adalah setelah waktu 3 mikrosecond. Berarti ibaratnya kira-kira dia itu sudah stabil posisinya. Itu. Jadi kalau ini adalah mekanik, jadi dia itu seperti hentakan-hentakan listrik, hentakan-hentakan mekanik. Sebenarnya itu karena urusannya kita dengan mikrosecond yang terlalu cepat. Jadi seolah-olah kita menekan push button itu 1 kali, tapi ternyata sudah beberapa kali. Ini ya kalau saya gambarnya seperti ini cuma 1, 2, 3 kali. Seandainya dalam nyatanya itu malah bisa nyampe 5 atau 10 kali. Jadi mungkin dalam lebih detailnya mungkin lagi akan dia itu seperti ini. Gini. Nah, gini. Ini 0, berarti ini sama saja 0, ini 0, 0, 0, 0 kan berarti sama saja seperti ditekan berapa kali. Dan kita harus bikin bounce-nya atau tundaan sementaranya ini bounce-nya berapa mikrosecond. Biasanya ini menggunakan knob itu. Ini mengenai knob. Jadi dia itu tidak ada efek sama apapun, tapi dia memakan waktu. Nah, terus ada kalau add. Kalau instruksi kemarin dalam pengalamatan kan kita adalah yang sering nanti ketemu adalah ada add dan ada crash. Kalau add berarti crash itu setelahnya di belakangnya itu crash itu data, tapi kalau add nanti itu adalah menunjuk. Jadi dia menunjuk kemana? Add itu menunjuk kemana? Nah, gini, misal saya contohkan move R0 diisi dengan 25. Berarti kalau ini ruang memori, misal ini ruang memori yang R0, misal ini R0 ya, R0 berarti isi R0 akan terisi dengan 25. Pertama ini. Berarti R0 akan terisi dengan 25. Ini ruang memori register, ini terus ruang memori yang pengalamatan misal. Mulai dari kalau lihat dari instruksi pengalamatan memori. Nah, ini. Seperti ini. Berarti ini register R0, berarti di sini ini pengalamatan register juga alamat juga pengalamatan memori juga ini di sini. Misal 25 nanti letaknya ada di sini. Misal. Oke. Kita menuju di sini aja dulu. Jadi move R0 diisi, berarti ruang memori yang ada di R0 diisi dengan 25. Oke. Setelah itu move akumulator misal koma akan diisi dengan data yang ada di sebentar saya salah. Ini R0 diisi dengan 25. Setelah itu move add R0, misal ini add R0 berarti otomatis add dia menunjuk ke ruang memori 25. 25 misal posisinya ada di sini. 25 heksa, 25. Atau kalau dilihat di peta memori, dia posisinya ada di sini. Ini 25. Berarti posisinya ada di sini. Berarti R0 ini yang ada ini saya menunjuk ruang memori ini mau diapain gitu loh. Nah, berarti kalau ini kan R0 move add R0 berarti yang ditunjuk oleh R0 ruang memori yang ditunjuk oleh R0 kan isinya 25 berarti dia R0 ini menunjuk ke ruang memori 25 akan diisi dengan 25 misalnya.
crash, oh berarti harus crash karena data. Berarti isinya di sini akan jadi 25. Kalau misal ada perintah lagi move at R0, di sini crash 10 aja gitu. Berarti otomatis dengan perintah ini 25 ini akan terhapus, akan jadi 10. Berarti dia menunjuk, jadi nyimpannya itu bukan di R0-nya, bukan di sininya R0, tapi dia di yang ditunjuk. Nah, beda lagi misal saya akan terjadi seperti ini, move R0, selanjutnya R0 diisi dengan 10. Maka kalau terjadi seperti ini yang tadinya 25 akan jadi dikehapus jadi 10. Tuh. Seandainya saya selanjutnya move at R0, berarti tadinya R0, berarti R0 nanti 10 ini dia itu karena ada add, berarti dia itu akan menunjuk ke ruang 10, misal di sini 10. Mau nggak diapain? Berarti akan diisi, misal akan diisi data 20. Berarti nanti di sini akan terisi 20. Ada lagi misal ada move akumulator akan terisi dengan add R0. Berarti R0 tadinya yang terakhir ini adalah menunjuk ke ruang memori 10 yang isinya 20, berarti nanti akumulator ini ruang memori akumulator nanti akan terisi dengan 20 ini. Tuh. Jadi kalau add dia itu menunjuk, tapi menunjuknya kemana tergantung dari isi yang ada di dalam R0-nya itu. Gitu paling. Makanya kalau yang add ini biasanya menunjuk dia itu fungsinya untuk biasanya untuk lookup table. Jadi misal saya punya data banyak misal ada data suhu, misal ada apa ya, data A, B, C, D, E, F, G, H, nah ini data semua kayak array jadinya, misal ada array seperti ini. Nah, saya pengen menunjuk ke sini, misal A tunjuk sini, data yang ditunjuk oleh add R0. Setelah itu tambahkan lagi R0 isinya berapa, berarti nanti penunjuk di sini adalah misal 10, 11, 12, 13, 14. Yang saya tambahkan adalah cuma R0 nunjuk ke 10. R0 saya tambahkan ke jadi 11, berarti 11. Nanti 11 isinya apa? B. Saya tambahkan lagi jadi 12, misal 12 nanti isinya apa? C. Saya tambahkan lagi 13, nah gitu. Jadi biasanya add ini untuk membaca lookup table atau membaca kalau di bahasa tingkat tinggi itu array. Mungkin kita belum praktek mengenai itu, jadi mungkin membingungkan. Mungkin nanti kita praktek mengenai array ini mungkin. Tapi kalau di bahasa rakitan kayaknya istilahnya bukan array kayaknya. Istilahnya apa lupa. Istilahnya kalau ini lookup table sih, seperti data. Biasanya nanti akan jadi datanya itu akan jadi bentuknya itu seperti DB, DB isinya 520, misal DB database-nya itu berapa 50, nah ini nah terus gitu. Paling itu mungkin kalau sering praktek mungkin nanti lama-lama paham kayaknya. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, tak kasih latihan lagi nanti. Ya, untuk pertemuan ini mengenai percabangan
juga sering di ini ada latihan lagi, nanti dikumpulkan lagi. Jadi bikin program lampu berjalan di port 1, nanti ada tombol pada port 3.0 sebagai switch untuk menghentikan atau meneruskan lampu berjalan. Jadi bikin lampu berjalan, misal di sini ada lampu berjalan, sebenarnya enaknya di Proteus sih ya. Lampu berjalan nah ini misal saya taruh lampu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tak taruh gini, seperti praktek awal-awal kita seperti ini persis. Nah, dia itu nanti berjalan dari kiri ke kanan atau nanti balik lagi. Tapi dia memulainya tergantung dari push button ini. Nah, push button ini di port 3.0. Nah, ini semuanya ini di port 1.0, port 1.1 sampai port 1.7. Jadi port 3 seandainya ditekan nanti akan berhenti atau dia akan meneruskan di jalan. Misal dia itu program berjalan, oke, berjalan dari kanan, berjalan, tapi tiba-tiba berjalan ditekan, dia berhenti di sini. Berhenti di sini, nanti setelah itu dia itu jalan lagi. Kalau ditekan lagi, tuh. Oke, ini buat latihan. Seperti biasa nanti dikumpulkan masih ada waktu setengah jam. Mungkin buat gambaran ini sebenarnya contoh dari penggabungan dari program ini dengan program ini. Digabungkan saja nanti akan jadi seperti itu. Oh, ini belum pernah tak share ya. Ini materi ini sudah belum ya? Ini saya share di kolom chat. Sebentar.
Nanti dikerjakan ya, dikumpulkan di link ini, saya share di grup. Ya, saya share di grup sama materinya juga saya share lagi. Oke. Mungkin nanti besok mungkin pertemuan tatap mukanya ini saya tak usahakan sambil praktek, tapi ya cuma prakteknya mungkin bikin aplikasi apa, mungkin hanya berapa, enggak kayak Arduino. Jadi nanti praktek bikin apa ya, alatnya sudah tak siapkan, tapi nanti mungkin rekayasanya mungkin lebih cuma mempraktekkan seperti LED atau 7 segmen, atau mungkin nantilah, soalnya saya belum nyari-nyari ininya apa yang lama-lama, jadi saya masih bingung. Nanti mudah-mudahan besok di pertemuan tatap muka kita bisa mempraktekkan bahasa pemrograman rakitan ini. Jadi mulai praktek programnya, cara ngisi flashnya, ngisi ke IC-nya sampai ke aplikasinya nanti. Itu. Oke, mungkin pertemuan kali ini sampai di sini. Nanti tolong dikerjakan, dikumpulkan di link itu sudah saya share di grup. Sampai jam berapa nih, Pak? Terserah mau sampai jam berapa, tapi jangan sampai pagi. Sampai saya ini ya jam 10 ya. Nanti saya tutup. Mudah sih masalahnya. Tuh. Oke ya, sampai di sini saya tutup. Nanti kalau ada masih bingung pertanyaan bisa lewat grup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.